aja nih. Nah, ini SG ke-5 ya. Jadi kita materinya intermediate React.js gitu. Pertama itu eh, terkait React Hooks ya, yang harus kita tahu gitu. Kalau mau expert di React, kita harus tahu apa itu React Hook. Nah, React Hooks itu fungsi spesial yang membiarkan kita itu bisa mengaitkan fitur React gitu, seperti state dan lifecycle ke dalam komponen yang kita punya gitu. Nah, ada aturan yang harus teman-teman ingat, yaitu kalau hooks ya, entah state atau apapun itu nggak boleh di dalam fungsi lain ya. Artinya harus di bagian terluar daripada komponen kita. Oke, itu untuk hooks ya. Nextnya itu jenis-jenis hooks. Jenis hook pada React ya. Yang pertama itu ada state hook. Nah, state hook itu sebetulnya banyak, bukan cuma use state, ada juga use callback gitu. Mungkin ada lagi yang belum aku tahu gitu, tapi yang sering kita pakai di state hook itu use state. Nah, state hook itu dia menyimpan data yang berubah-ubah ya. Terus dapat membuat komponen kita itu bisa mengingat informasi gitu dan memastikan UI itu diperbarui ketika informasi berubah. Nah, state hook itu dia nyimpan informasi, yang kedua itu dia memicu render ulang ya. Jadi ketika nilainya misalkan di sini list gitu, si list ini berubah, dia itu bakal memicu render ulang pada komponen kita, yaitu komponen HTML tadi ya. Jadi bakal dirender ulang sesuai dengan nilai yang terbaru gitu. Nah, kalau dari Yustes sendiri itu pemanggilannya seperti ini, pakai kurung kurawal ya, pakai kurung kurawal, dan urutannya ini harus teman-teman ingat. Yang pertama itu variabelnya, yang kedua itu fungsi pengubahnya ya. Jadi kenapa pakai kurung kurawal, maaf kurung siku ya. Dia itu sebetulnya array destructuring atau useState ini itu return sebuah array. Isinya itu ada dua. Yang pertama ada variabelnya, yang kedua itu fungsi pengubahnya gitu. Ini untuk contoh kodenya seperti ini. Nanti akan kita buat ya. Nextnya itu ada context hook. Eh, Context hook itu memungkinkan kita, memungkinkan antar komponen ya dari parentnya yang berbeda itu bisa mengirimkan atau menerima informasi, tapi bukan sebagai props. Nah, kalau komponen biasanya itu kan menerima informasinya itu dari parent gitu. Dari parent dikirim ke child. Tapi kalau kita pakai konteks, ini kita bisa mengirim antar parent gitu ya. Misal kita beda parent, komponennya nanti bisa dikirim. Itu gampangnya itu bahasanya global state lah ya. Jadi use state tapi versi globalnya bisa dipakai di mana aja gitu. Contoh kodenya itu seperti ini. Ini belum lengkap ya. Untuk konteks itu lumayan panjang, tapi kayaknya nanti kita nggak praktek dulu terkait konteks. Nah, konteks itu paling sering dipakai buat loading ya. Biasanya buat loading. Terus mungkin bisa buat navbar juga. Banyak lah bisa dipakai. Tapi nanti kita nggak pakai dulu. Mungkin kita bakalan pakai waktu integrasi API nanti ya. Di next pertemuan atau dua pertemuan lagi lah. Sorry, ini state context ref. Oke. Nextnya ada ref hooks ya. Ref hooks itu menyimpan nilai yang persisten, tapi dia nggak memicu render. Jadi ini bedanya ref dan juga state hook. Tadi state hook dia memicu render, kalau nilainya berubah, komponennya ikut berubah gitu tampilannya. Tapi kalau ref, dia itu nggak memicu render. Artinya dia bisa menerima informasi yang berubah-ubah ya, tanpa membuat komponen kita itu berubah tampilannya. Contohnya di sini kita punya input ref, use ref, terus default value-nya 0. Kita bisa ambil DOM ya. Kalau di JavaScript kita ngambilnya pakai get element by ID. Kalau di sini kita bisa pakai ref, tinggal ditempelin aja gitu di elemen HTML-nya.
pakai input ref. Nanti udah otomatis keambil gitu. Itu untuk ref hooks. Nextnya itu ada effect hooks. Effect hooks itu dia menangani side effect atau interaksi dengan sistem eksternal React. Biasanya use effect itu dipakai buat ngambil data dari luar ya. Contohnya API. Terus ini dokumen body juga termasuk di luar React ya. Nanti aku jelasin lebih lanjut gitu. Kenapa harus pakai dokumen body? Sedangkan kita tadi kan bisa secara langsung bisa ngambil make ref ya. Tapi kenapa harus pakai dokumen body? Nanti aku jelasin lebih lanjut gitu. Untuk use effect, oh ya ini penting untuk use effect itu harus diperhatikan bagian ini ya teman-teman. Bagian kurung siku itu disebut dependensi. Nah, dependensi use effect itu berbeda-beda. Contoh, misalkan ini ada isinya ya, isinya is dark mode. Jadi setiap is dark mode ini berubah nilainya, dia itu akan dijalankan gitu. Kalau misalkan eh, pen, teman-teman cuma kosongan kayak gini, nggak ada isinya ya, nggak ada isinya, itu dia dijalankan satu kali ketika pertama kali di load webnya. Ketika teman-teman masuk webnya, itu dijalankan cuma sekali gitu. Terus ketika ada isinya kayak gini, berarti dia bakalan dijalankan ketika isinya ini berubah. Terus kalau kita nggak ngisi ini sama sekali gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti eh, infinite loop ya, atau dia akan terus dijalankan gitu dan ya artinya nanti web kita itu semakin berat gitu. Oke. Nextnya itu ada performance hook. Performance hook itu dia buat melakukan yang namanya memoisasi ya atau caching pada fitur kalkulasi berat. Contohnya di sini yang aku contohin itu filter. Filter kan kita oke lah kalau datanya cuma 10 gitu, nggak usah pakai use memo. Tapi kalau datanya 1000 itu bakal berat banget. Dimana kalau kita nggak pakai use memo artinya dia nanti akan selalu menjalankan sort itu dari awal gitu. Tapi kalau kita pakai use memo, dia nanti dijalankan jika ini dilihat dependensinya, jika nilai list berubah atau misalkan dia dalam kondisi filter itu dijalankan gitu. Tapi kalau nggak pakai use memo, kita misalkan ngetik pun nanti akan dijalankan. Ini nanti bakal aku contohkan ketika hands-on session ya. Terakhir ini React Reusable Component ya. Kemarin teman-teman udah belajar komponen gitu. Artinya kita memecah banyak elemen di React itu jadi seperti kepingan puzzle ya. Contohnya di sini ada reusable component button gitu. Ini tuh reusable component kita bisa make suatu komponen itu secara berulang-ulang gitu tanpa nulis kode dari awal. Contohnya button. Ini button punya properti apa nih? Children, on click, terus varian. Varian ini nilai defaultnya primary gitu ya. Tipenya button. Misal contoh di sini. Kalau misalkan user itu pakai button, propertinya argumen atau properti argumen ya. Argumennya bagian varian diisi primary. Ya udah kita tinggal ganti kelasnya jadi button primary gitu. Kalau danger button error, secondary button secondary, kalau warning button warning gitu. Jadi nanti dia lebih dinamis. Kayak misal kita punya button filter, button add, terus button delete itu kan ukurannya sebetulnya sama kan. Cuma beda di tulisan dan warna gitu. Kita bisa pakai konsep reusable component untuk hal tersebut gitu. Oke, next ke hands-on session ya, teman-teman. Nextnya kita ke hands-on session. Pastikan teman-teman udah download kemarin yang di prerequisite ya. Prerequisite itu yang ini ya udah download supaya kita startnya bareng ya. Startnya bareng dan gak ada yang ketinggalan gitu. Dan kodenya sama. Karena aku sempat ini ya nyesuaiin bagian CSS-nya.
Oke, ini kalau udah download, ekstrak aja, di ekstrak, jadi ekstrak lah. Nah, terus masuk open terminal kayak biasa ya. Open terminal di sini npm install dulu bisa ya. Npm install supaya nanti eh, kita punya node modules ya. Ini kan belum ada node modulesnya gitu. Jadi npm install dulu supaya package-nya itu terinstall. Kalau udah kayak gini bisa bisa masuk ke VS Code. Jadi gimana nih dia mic-nya nempel. Kayak gini kayak gini aja. Kekecilan tapi suaranya. Kayak nggak susah ya. Oke, oke lah, biarin. Oke, pertama-tama kita praktek apa ya enaknya ya. Tadi ya bagian use state gitu. Ini kodenya yang kemarin sebetulnya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Buka terminalnya. Ini ya view. View. Bentar ini ketutupan nih. View terminal. View terminal. Tuh. Ini bisa aja. Tes tes. Aman ya. npm run dev ya. npm run dev supaya kita jalanin projectnya. Oke, localhost. Tuh ini ketutupan lagi. Waduh, 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 waduh. Ketutupan ini. Oke, oke. Kalau udah kayak gini berarti udah aman ya. Udah aman. Terus yang pertama bakal kita cek. Oh ini kayaknya nggak apa-apa kalau kita hapus ya. Ini yang app, klik kontrol ya. Yang biar kita fokus di sini ya. Kemarin kan prakteknya sama Kanasir itu di sini ya. Yang penting itu mainnya jangan sampai dihapus. Yang dihapus ini ya, index, terus app, terus ini juga dihapus nggak apa-apa sih harusnya. Oke, harusnya sih ada error dulu ya. Ntar ya, cek aman ya. Oh, ada error. Ntar ya. Duh, ini ngalangin banget zoomnya. Ntar sini, pindah sini. Sorry. Index CSS ya, tadi yang kita hapus. Kita buka di sini. Di pencarian, coba kita cari kata kuncinya index CSS. Nah, ini masih kepake ya di main. Oke, berarti kayak gini. Ini dari profile to do, kita ubah ini ya, ganti. Dari sini kita Ctrl X kita pindah ke main. Ctrl V. Itu ya. Oke. Nah, ini udah normal. Ini, oh, switch modenya belum ya. Oke. Kita yang pertama bakalan praktek, tuh, dari sini, dari eh to-do list-nya dulu ya. Oke, dari to-do list-nya dulu deh. Teman-teman buka komponen, terus to-do list. Ntar ya, ini ngalangin banget zoom-nya. Taruh mana enaknya ya? Bawah. Oke. Nah, teman-teman cek. Kemarin kan udah praktek ya. To-do list ini. Bagian to-do list fungsinya juga udah dibikin gitu. Terus, kalau teman-teman lihat di sini, cara manggilnya itu tadi ya, pakai kurung siku. To do, koma, set to do, yuk. Terus use state-nya, default-nya 0. Ini to do itu buat nangkep inputan ya. Nilai inputan. Terus arti ini listnya dia itu buat nampung data to do list kita. Oke. Oke, kalau ini teman-teman lihat di sini, kayaknya ini perlu di ini tadi perlu di ini ya benerin ya.
karena kita udah ada fungsi pengubahnya di sini secara default, kita nggak perlu push ya. Kita nggak perlu push kayak gini. Kita langsung aja kayak gini setlist teman-teman, sorry, setlist kurung buka, terus kurung siku. Gini pakai spread operator, data dari list sebelumnya, koma, ditambah data yang baru gitu. Harusnya kayak gini ya, yang benar. Itu dari usestate. Dari usestate seperti itu, terus nextnya kita coba bikin button. Buttonnya bakal kita bikin jadi ini. Sorry. Nah, buttonnya kita bikin jadi yang namanya reusable component. Kita di bagian komponen bikin ini new file button.csx. Button.csx. Nah, kemarin kita itu ada shortcut ya, RFC ya kalau nggak salah. RFC apa RFC? RFC, RFCI coba. Oh, kayak gini aja nggak apa-apa sih harusnya. Oke, tadi RFC ya teman-teman. Kalau udah install extensionnya, extension IS7 ya. Kemarin waktu sama Kanasir harusnya ada RFC, terus enter. Di sini ada export default function button gitu. Button yang kita pengen bikin jadi reusable component itu dari sini ya. Kita hapus dulu add-nya. Kita hapus, bisa kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Ini div-nya ganti button. Oke. Ini hapus dulu aja. Nah, kalau mau bikin reusable component itu makanya props ya atau property. Propertinya apa? Yang pertama kita pengen itu children untuk isi teksnya. Isi teksnya kan bisa macam-macam, bisa add, bisa filter, bisa delete gitu misal. Kita bikin children, koma, terus kita bikin on click atau fungsinya. Fungsinya juga bisa macam-macam kan. Bisa fungsi filter, bisa fungsi delete, bisa fungsi add gitu. Terus variannya, varian defaultnya tadi primary. Terus koma, selanjutnya itu ada type. Type-nya defaultnya itu button. Oke. Terus ini di bawah kurung kurawal ini ya di dalam function buttonnya di paling atas kita cek ini kelasnya kan ada dua ya, button dan button primary. Kita pakai let class name, sorry, button. Ini untuk kelas default ya karena dia ada dua, ada button dan button primary gitu. Button ini kayaknya untuk ukuran ya. Oleh karena itu kita deklarasi dulu nih defaultnya button. Terus kita biar cepet kita pakai if aja ya. If kayak gini varian. Variannya apa? Misalkan variannya primary. Kalau variannya primary, ya udah kelas name-nya. Nah, kenapa kita pakai let? Supaya kita bisa edit isinya ya. Masih ingat ya? Kita kayak gini tambah sama dengan artinya nanti kelasnya akan ditambahkan kayak gini dan lupa spasi ya. Karena di sini ada spasinya. Button primary. Oke, itu button primary. Terus ini teman-teman bisa shift alt arrow bawah ya. Shift alt arrow bawah. Oke. Bisa nggak kira-kira? Shift alt arrow bawah. Gitu. 1, 2, 3, 4. Bisa ya. Shift alt arrow bawah. Primary ini kita edit jadi danger. Yang kedua. Terus buttonnya button error. Terus selanjutnya kan ada varian secondary. Secondary buttonnya button secondary. Terus ada warning.
warning, terus ini kelasnya berarti button warning. Nah, sekarang eh kelas name-nya ini kan belum kepake. Kelas name-nya itu kita pakai di sini, teman-teman. Kita pakai di dalam kelas name. Apa sih namanya? Atribut ya. Sorry. Di dalam kelas name kita isi dengan kelas name. Di dalam button-nya kita isi dengan children. Oke. Terus di sini ada type kan. Type-nya kita isi type. Type. Terus on click-nya. On click-nya kita isi on click. Oh, sorry. On click-nya kita isi on click. Oke, jangan salah ini ya. Kayak gini. Jadi semua dari properti kita masukkan ke sini. Supaya nanti button-nya itu dinamis. Oke, sampai sini udah semua kah? Atau ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke, aman. Kalau udah kayak gini nih, balik ke to-do list. Balik ke to-do list, tadi di sini buttonnya ya. Posisi buttonnya di sini. Tinggal kita pakai nih, button. Kayak gini, button. Ini udah otomatis ya. Enter. Enter, udah otomatis ke import. Kayak gini. Isinya tadi di sini tuh add ya. Add. Tag-nya tadi bisa diisi, bisa enggak. Soalnya udah ada ini. Udah ada default value-nya ya. Terus variannya udah kita isi aja ya. Type-nya button. Variannya primary gitu ya. Terus on click-nya apa? Kayak gini. Kalau parsing function itu kayak gini ya teman-teman. Pakai row, row function. On click-nya add to do handler. Oke, aman. Sampai sini aman. Gimana? Add to do handler ya. Aman nggak kira-kira? Aman sih harusnya. Oke, kita cek di sini. Bisa nggak makan? Belum. Oke, kayaknya bagian ini ya. Bisa nggak? Oke, itu ya. Sorry, kurang kayak gini ya. Harus kurung buka kurung tutupnya juga dimasukin. Add to do handler ya. On click arrow function add to do handler. Karena di sini kita nggak pakai arrow function ya tadi. Jadi kita harus kayak gini arrow function add to do handler. Oke, itu buat button add. Next ya kita udah bikin button yang komponen button yang reusable. Tuh. Nah, nextnya kita use state udah berarti ya. Terus next kita ke use ref. Kita bakal main use ref. Nah, eh, buat use ref itu tadi kita pengen pengennya kayak gini. Pakai use ref ketika ini di load pertama kali itu langsung kayak gini ya posisinya. Posisinya langsung fokus kayak gini. Caranya gimana? Tinggal berarti kita kalau tadi kata kuncinya pertama kali di load berarti makainya use effect. Terus ketika posisi kayak gini berarti makainya use ref. Artinya kita akan kombinasi keduanya. Kita kombinasi keduanya. Tadi dari sini sih enaknya ya. Berarti const input ref ya dari profile to do input ref sama dengan use ref. Value-nya 0. Kita bakal ke sini ya berarti. Kita lempar ke sini ref kayak gini deh. Ref lah, ref lah. Refnya input ref. Terus di to do list ini kita kasih properti. Propertinya ref. Oke.
propertinya ref, terus arahin ke input. Refnya in, sorry, refnya ref ya. Aduh ini biar nggak bingung ini ganti input ref ya. Input ref aja. Ganti input ref, sorry. Terus ini input ref, input ref. Sini juga diganti. Waduh, ini mouse-nya kenapa lagi? Oke, sini ganti input ref ya. Input ref. Oke. Nah, sekarang kita pakai use effect. Tadi cara mengambil use effect, kita ketik aja use effect. Jadi ya, terus enter, terus kurung buka kurung tutup dua kali, kurung buka kurung tutup dua kali, terus geser satu kali, terus kasih arrow function kayak gini. Terus input ref dot current dot focus, fokus, oke. Terus di sini di kurung rawal ini kita kasih dependensi kosong ya, supaya dia dijalankan satu kali aja gitu. Supaya dia dijalankan satu kali aja, kita kasih dependensi kosong. Oke, oke, nggak jadi. Ntar cek kodenya di sini tadi ya. Input ref, nggak ada ternyata ya. Fokus atau kayak gini ya, kayak gini ya. Oke, sorry ya. Ternyata kayak gini ya, kurung buka, kurung tutup belakangnya. Input ref dot current dot focus, kurung buka, kurung tutup. Nah ini kalau di load kayak gini ya. Nah pertama ini satu kali doang dijalankan gitu. Jadi best practice-nya kayak gini. Nextnya itu dark mode ya yang belum ya. Yang belum dark mode kita bakal kontrolnya dari sini aja deh. Dari sini nanti kita lempar lagi ke sini ya. Kita lempar ke sini. Untuk dark mode itu ada di profile ya. Di profile, sorry. Profile card dark mode. Oh ini di sini ya. Nah ini nanti kita di sini kita bikin dulu cons is dark mode kayak gini ya. Kita pakai usestate, koma itu usestate sebetulnya dua ini tuh bisa bebas. Tapi standarnya orang-orang itu biasanya kayak gini berpasangan. Misalkan is dark mode gitu. Terus yang functionnya itu set is dark mode. Jadi berpasangan gitu ya. Jadi ini variabelnya, ini fungsi pengubahnya sama dengan useState. State-nya apa ya? False ya. Sorry, dark mode false true ya. False ya. False kayak gini ya. Kayak gini kita di profile card kita bikin properti lagi. Propertinya set is dark mode, ya kan? Terus ini kita ganti lagi nih. Waduh, ribet banget ya. Kayak apa-apa. Kita ganti secondary ya. Variannya secondary berarti. Ganti jadi komponen kita tadi. Set. Terus ini tadi switch mode lah ya. Switch mode. Variannya secondary. Variannya secondary. On clicknya kayak gini. Arrow function set is dark mode. Oke, di sini kita ambil apa ya namanya ya? Properti ya, properti lagi ya namanya ya. Properti di sini kita kasih pref, terus di sini tidak sama dengan pref. Kayak gini ya. Artinya apa? Nilai sebelumnya kita kepengen kalau misal sebelumnya true, ini diubah langsung jadi false. Kalau sebelumnya false, ini diubah langsung jadi true, gitu ya. Oke. Oke, ini berarti kita kalau pengen ganti modenya, oke kita kayak gini dulu deh. Kayak gini dulu, kita cek dulu berhasil apa enggak ya. Dari profile card, kita tadi set is dark mode.
set is dart mode. Langsung aja ya. Karena di sini tadi kita pakai row function, jadi di sini langsung gitu ya. Oke, set is dart mode. Use effect-nya. Nah, ini case-nya beda lagi. Bukan dependensi kosong ya. Ini satu, dua, koma, sorry, geser. Terus kayak gini, terus kurung kurawal. Terus kita log dulu deh. Log, lognya is dark mode. Kita pengen tahu jalan nggak ini, gitu, fungsi kita. Terus di sini kita kasih koma, yang dipantau apa? Kalau kurung kurawal kosong, tadi satu kali gitu ya. Kalau ini berarti kita is dark mode. Kita pengen pantau nilai dari is dark mode ini berubah atau enggak gitu. Oke, false false ya. Oke ini ya. Oke belum bisa, belum bisa ternyata ya. Is dark mode, set is dark mode. Bentar, salah di mana ini? Profile to do ya, sorry. Oke, is dark mode. Oke, bentar. Bentar. Kita coba dulu deh. Kenapa ini enggak brave? Set is dark mode tidak sama dengan brave. Harusnya sih udah benar ya. Coba sini kita tambahan is dark mode. Kayak gini aja deh. Ini di teksnya kita pakai ternary ya. Is dark mode-nya true. Sorry. Duh, kok bisa lupa ya? Kurung kurawal, kurung kurawal is dark mode true. Kalau dia true, eh artinya dark mode ya. Kalau dia false, light mode. Kayak gini coba. Is dark mode, profile card is dark mode. Is dark mode-nya is dark mode. Oke, light mode. Oh, tetap nggak bisa ya. Teman-teman sambil bantu debugging ya. Barangkali ada yang nemu solusi gitu untuk ini. Is dark mode. Atau nggak bisa langsung kayak gini. Ntar ya. Tadi itu di profile card ya. Oh, sorry. Nggak bisa kayak gini ya. Kayak gini aja, kayak gini. Sorry, tadi kita masuk ke profile card. Lihat ini ada brave, kita hapus aja. Sebetulnya bisa kayak gitu ya, tapi ini kenapa nggak bisa gitu? Aku aja nggak tahu ya heran. Biasanya bisa seperti itu ya, pakai brave langsung. Ini kita ganti kayak gini aja, is dark mode ya. Set is dark mode, nilainya tidak sama dengan is dark mode gitu. Kalau misal ini false, nanti kita klik jadi true. Kalau true artinya dia dark mode gitu. Nah, ini bisa ya. Ini udah bisa. Kayak nggak kelihatan ini ketutupan sih. Oke. Ini udah bisa, udah kelihatan di log. Terus tadi use effect itu dipakai buat komunikasi ke eksternal React. Kalau misalnya ada yang nanya, Kenapa nggak pakai useref langsung gitu untuk modifikasi manipulasi kelas dark mode-nya gitu. Kenapa harus pakai use effect? Kalau teman-teman lihat useref itu kan bisa dikirim eh, kalau nggak di sini satu parent gitu ya, satu parent harusnya kan ngirimnya. Tapi kalau use effect itu kan di eksternal. Kita ingin memanipulasi kelas bodinya kan. Kita lihat di sini kemarin pertemuan 4 ya. React itu ada di ini, ada di sini, ada di div ya. Div root, React itu posisinya di sini. Kita nggak bisa ngirim ref ke body gitu kan. Ya berarti kita butuh use effect, which is ya di sini gitu. Di sini kita
bikin if kalau dia is dark mode, aduh sorry. Kalau dia is dark mode ya udah kita ambil dokumen body dot class list dark mode class list dot toggle apa ya toggle add kok bisa lupa ini dikit-dikit lupa ya bentar ya ke dark mode dokumen body class list add ya else-nya remove oke oh iya benar juga ya class list add dark mode else-nya kalau dia false ya udah hapus aja gitu ya dark mode remove dark mode gini oke tes 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 cek ombak dulu ini kenapa nih ketutupan adding error boundary tree customize error handling before behavior oke kenapa itu ya ntar sorry oke is dark mode dokumen body class list add dark mode else-nya dokumen body class list remove dark mode is dark mode udah benar di sini oke kenapa bisa salah cannot trade property rating remove benar if use effect is dark mode dokumen body class list add op astagfirullah astagfirullah ya Allah ini ya L-nya besar ya L-nya besar ternyata waduh waduh typo ya teman-teman dokumen dot body class list add dokumen body class list remove oke oke nice kita pencet ya oke ini udah jalan dark mode ya oke kita langsung next lagi aja ya tadi dark mode kira-kira ada yang ketinggalan nggak Loh, ada yang ketinggalan kah bisa confirm di chat ya kita nextnya mungkin implementasi filter soalnya filter filter make use memo ya teman-teman komponen button lagi oke siap ini ya komponen buttonnya tadi di PPT ada ya kodenya astagfirullah kodenya ada di PPT tadi ya teman-teman kodenya ada di PPT bisa dicek bubar ini bubar bisa dicek di PPT ya kodenya sorry mana tadi ini ya di sini ya reusable component button oke oke langsung next ya kita ke filter karena ini waktunya mepet mungkin cuma sampai filter kayaknya ini oke kita implement filter ya use memo ya filter itu di sini ya harapanku buttonnya itu di sini di sebelahnya add ini kenapa bunyi-bunyi ini sebelahnya add sini ya kita bikin oh kita copy aja deh copy aja copy sini nah nice ini ganti jadi filter tipenya button variannya second berarti kita perlu bikin function filternya function filternya tadi gini function filternya pakai use memo ya berarti kita bikin const sorted to do sama dengan use memo udah ke import belum oke udah ya use memo kayak gini satu dua terus geser kasih arrow function kayak gini terus return kita bikin array baru dari list ya supaya nggak berantakan gitu karena short kita bikin array baru kayak gini return
split operator list dot short gitu ya. Terus satu dua, oke, jangan keliru, satu dua, terus a koma b, a koma b kayak gini, arrow function lagi. If kalau field, aduh, kita harus bikin ascending dulu ya tadi. Kayak gini, lanjut dulu deh, ascending kayak gini, is ascending. Kalau dia ascending, return a.id, b.id. Nah, selain itu kita return b.id min a.id gitu. Terus sini use memo itu mirip kayak use effect ya. Dia perlu dependensi gitu. Di sini di paling bawah koma kurung siku dependensinya yang perlu kita pantau yang pertama kalau nilai listnya berubah. Yang kedua kalau kita pencet filter. Yang pertama list, yang kedua is ascending. Sorry, ini kalau udah kayak gini kita bikin ya ascendingnya. Const is ascending, set is ascending sama dengan use state ascendingnya false. Oke. Kalau ascending itu kecil ke besar ya, sorry. Defaultnya true ya, karena dia kecil ke besar ya kalau ascending. Kalau descending dia dari besar ke kecil kan. Nah, kenapa tadi aku bikin data baru? Karena sort itu bakal mempengaruhi ini nilai asli dari list ya. Kalau kita langsung pakai list itu nanti bisa bikin data asli kita itu rusak urutannya. Oleh karena itu aku lebih milih bikin data baru, array baru ya di sini bikin array baru gitu. Oke, kalau udah kayak gini yang dipakai di sini adalah ini ya, sorted to do. Kita ganti list.map-nya jadi sorted to do. Oke. Terus jangan lupa di sini ya. Kita masukin set is ascending-nya tidak sama dengan is ascending. Oke. Oke, kayak gini ya. Aman, aman, aman. Coba ya. Makan. Filter. Oke, oh, ini urutannya masih sama ya. Oh, ini ya. Ini pakai index ya, sorry. Ini kita ganti elemen dot id ya. Ini kita hapus aja lah. Key-nya kita ganti index. Oke, kita ganti index. Sip. Ini ganti elemen dot id. Kalau kita cek filter bolak-balik. Oke. Tapi ini kenapa baru nyadar ini nggak hilang ya? Kita cek kenapa makan ini kok nggak hilang. Set to do-nya udah bener. Oh, karena kita bikin set to do, ya di sini ada to do. Artinya inputnya kita bikin kayak gini. Value-nya kita ambil dari to do, gitu kan? Jadi kalau to do-nya kosong, ya udah inputnya juga kosong. Karena dia value-nya diambil dari to do yang di atas. Nah, kalau kayak gini harusnya udah bener. Oke, tidur, head. Oke, udah bener ya, hilang. Makan. Kita filter. Oke, 3 2 1 1 2 3. Nice. Itu untuk filter ya. Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak teman-teman? Sampai sini aman nggak? Kalau nggak, kalau nggak aman. Kalau aman kita lanjut ke delete ya. Kayaknya kita perlu delete juga nih. Ini masih ada waktu sih, lumayan waktunya. Aman ya? Oke, aman sih harusnya. Aman, kita akan download package baru. Namanya React Icon. Sini kita ketikkan React Icon. React Icons ini ya, React Icons.
Ntar kita cek cara installnya itu dia npm react icons min save ya. Ini kita copy, kita masuk ke sini, terus kita view terminal. Aduh, ketutupan, sorry. Ketutupan, terus ini terminal baru ya, terminal baru kan. Benar nggak sih? Terminal baru ya. Terminal baru, terus kita paste di sini, kita enter. Nah, pakai React Icon ini banyak ya, lumayan banyak iconnya. Jadi kita bisa tinggal ngambil aja gitu. Terus formatnya juga udah komponen. Oke, ini udah keinstall. Tutup aja. Kita udah keinstall. Kita pengen button delete. Kita cari trust ya. Trust. Ya benar ya, trust ya. Ini ya. Kita pakai icon ini. Kita pengen delete-nya pakai icon sekarang. Ini cara importnya. Ketutupan zoom, sorry. Ini import. Kopas aja. Kita kasih di atas sini FA trust. FA trust kita pengen nambahin, enaknya di sini. Oh ya, di sini enaknya. Harusnya sih di ini ya. Oh, buttonnya itu kita pengen di dalam ini ya, di dalam card ini ya, di dalam sini ya. Oke, kalau pengen di dalam situ artinya kita makainya apa? Di dalam span ya. Button kayak gini. Button isinya tadi kita ambil dari sini. Oh sorry, dari sini. FA trust. Kita ambil. Oke, kita ambil dulu aja ini. Kayak gini kita tes. Ya udah benar ya. Tinggal kita ubah variannya. Danger. Oke, benar. Ini kita rapiin nanti ya. Kita bikin fungsinya dulu aja. Kalau udah kayak gini, kita bikin function delete. Nah, kemarin udah ada tugas delete sebetulnya ya. Cuma di sini aku mau nunjukin gitu. Untuk delete, kita bikin function delete to do. Delete to do, kita kan konsepnya ya ambil ID-nya gitu ya. Ambil ID-nya, terus kalau aku nggak hapus data, tapi aku ngambil, aku filter ya. Aku ngambil elemen selain daripada ID ini. Maksudnya gimana? Kayak gini, filter to do sama dengan list filter. Kayak gini, 1 2 item, geser, kasih arrow function, item.id tidak sama dengan, kebanyakan ya, sama dengan ID. Kita ambil semua item yang dia itu ID-nya bukan ID yang kita pilih. Gitu. Set listnya kita ganti jadi filter to do. Terus di sini buttonnya on click kayak gini, kayak gini, delete to do ya, sorry. Delete to do isinya element.id. Moment of truth kita cek, kita tes. Oke, hilang ya. Hilang. Jadi tadi ini udah jadi si makan, tidur, belajar. Makan, tidur, belajar. Terus ini buttonnya, oh jangan, kayaknya bukan di dalam span harusnya. Tapi di sini ya, di luar span. Cek. Oke, udah benar ya. Makan, tidur, belajar, kita filter kayak gini, kita hapus, kita filter lagi. Oke, bisa kita kasih SG gitu ya, study group. Waduh, ini ada bug nih. Satu bug, ada bug ID ya, kayaknya dari sini ya. Dari sini nih. Mana nih? Dari sini ya, teman-teman. Kita ngambilnya dari panjang datanya ya. Kita ngambil panjang datanya. Padahal ID-nya belum tentu berurut gitu ya. Oke. Berarti kayak gini aja, kayak gini.
kita ambil eh, indeks terakhir, ID dari indeks terakhir ditambah satu ya. Jadi kita nggak peduli urutannya gimana. Intinya indeks yang terakhir itu berarti kan item terakhir. Item terakhir ID-nya adalah ID yang paling besar ditambah satu gitu. Berarti sini list index. Kalau dia baru dibikin kasih satu, tapi kalau dia jumlahnya lebih dari 0, berarti list dot add kurung buka kurung tutup min satu ya dot id plus satu kan tidur dahar. Oke, ini kita hapus dua misalkan SG lagi. Oke, udah normal ya. Oke, sampai sini ini waktunya tinggal berapa menit? 30 menit ya kurang lebih. Kira-kira sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ketinggalan barangkali? Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan aja ya. Ini udah masuk sesi Q&A sih. Udah masuk. Udah masuk sesi Q&A. Barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, bisa ditanyakan di chat atau open mic ya, teman-teman. Gimana? Ini aman nggak kira-kira tadi? Lumayan, lumayan ini ya. Lumayan panas ya ketimbang study group sebelumnya soalnya. Gimana gimana? Oke. Gimana teman-teman? Aman nggak kira-kira? Sambil aku mikir ini yang kurang apa lagi ya? Ini tadi to-do list kayak gini. Untuk filter udah ya. Filter kayaknya ini sorry warning aja ya. Biar warnanya kuning. Biar warnanya kuning ya warning. Filter udah, add udah. Aman? Sekiranya aman, mungkin aku bisa lanjut sekali lagi ya. Ini sekali lagi mungkin buat conditional rendering ya. Kalau misal aman. Gimana teman-teman? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Coba coba chat dong. Coba chat. Perwakilan perwakilan. Aman. Lanjut ya berarti ya. Lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut lanjut. Oke siap. Ini kita mau bikin conditional rendering ya teman-teman. Kita kalau misal ini nggak ada apapun, kita pengen bikin dia itu tidak ada kegiatan gitu. Kita makainya ini nanti makainya iconnya ini ya. Di React Icon kasih cari search ya. Kita pakai icon ini mungkin ya, biar bagus. Itu tidak ada kegiatan. Oke, kita bikin ini dulu ya, komponen komponen no item. Ini ada komponen. Biasanya komponen itu ada konsep ini ya, teman-teman, yang namanya atomic design. Ini terserah sih, setiap orang beda-beda ya. Jadi itu dia konsepnya itu kayak gini. Dari yang paling kecil, dari atom biasanya, terus organisme, terus fragment gitu-gitu ya. Biasanya kayak gini. Ya, jadi aku bakal bikin kayak gini. eh Sebetulnya nggak ngaruh juga sih. Atom gitu ya. Atom isinya itu no item. No item page ya. No item dot .jsx. No item kita pakai RFC ini no item. Terus kita bikin di dalamnya UL. UL
Gini artinya kita bikin CSS baru ya. UL class name-nya no item, terus isinya H3. Tidak ada tugas yang tercatat. Terus di atasnya kita pengen kasih icon. Iconnya ini tadi. Oke, di paling atas. Ini kita panggil FA search. Sip, no item ya. Kayak gini. Oke, aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini no item. Terus kita masuk to do list. Oh, ini lumayan nih. Kita masuk to do list. Kita eh, berarti di mana? Di sini ya, UL ya. Tadi kita kan bikin no item itu UL. Ini kita Ctrl X dulu aja. Ctrl X. Kurung kurawal. Misalkan list dot length itu 0, true. Kalau dia true maka kita kasih no item. Aduh kok kayak no item. Kalau dia false kita kasih kayak gini, dalamnya UL. Oke, ini aku ulangi ya. Kalau dia false kita kasih kurung buka kurung tutup, di dalamnya kasih UL. Ctrl V. Oke, cek 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 cek. Oke, sudah benar ya. Sudah benar, tidak ada tugas tercatat gitu kan. Oke, ternyata CSS-nya udah ada ya kemarin ya. Tidak ada tugas tercatat kayak gini ya tampilannya. Kalau misal kita tambahin makan, add, kita bisa kayak gini. Kalau kita hapus nggak ada tugas yang tercatat. Terus kalau kita filter makan, tidur, gitu ya. Ini kita bisa kayak gini juga. Filter berdasarkan ID, ascending, descending. Bisa kita hapus juga. Terus udah ya, segitu aja sih. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan barangkali? Kalau nggak ada, aku bahas terkait tugas ya. Bahas terkait tugas. Aman ya harusnya ya. Oke, aman, aman, aman. Ini, kita bahas tugas. Tugasnya ini lumayan sih, lumayan mudah sih. Mudah ya, mudah tugasnya. Ini tugas tadi grup 5. Tambahkan button dan function menandai jika suatu to-do list itu sudah selesai. Tambahkan juga teks menampilkan berapa to-do list yang selesai. Contohnya kayak gini. To-do list yang selesai 3 dari 7 to-do list gitu. Contohnya kayak gitu ya. Buttonnya aku pengen sih kalian ngambil dari sini ya icon ya. Iconnya ngambil dari sini checklist bisa cek ya cek cek. Ini cek FA cek bisa pakai ini ya buttonnya. Di sebelahnya delete atau mungkin aku contohin aja lah button. Intinya nanti di sini ya, di bawah sini ya. Di sini berarti nanti dia buttonnya variannya yang oh nggak ada ya, udah nggak ada ya yang hijau ya. Nanti kalian bikin varian baru ya, varian baru. Sukses ada nggak button sukses? Button sukses. Oh, nggak ada ya. Kita kayak gini ya, kita tambahin varian baru deh. Button sukses. Background colornya vari var min success color. Terus teksnya warnanya
var text primary lah. Ini ya button success. Terus di sini tambahin lagi if. Oh, banyak banget if-nya. Nggak apa-apa ini. Kalau cuma project ini kita pakai if aja. If success class name plus sama dengan spasi button success. Sip. Coba kita tes ya. Ini kita ubah jadi success. Kayak gini ya. C-nya 2 ya. Nah, bisa ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk buttonnya. Nanti bikin di bawah, terus bikin functionnya di atas. Untuk teksnya, posisi teks ini tuh bebas ya. Terserah kalian mau di mana. Mau di atas sini atau di bawah sini, boleh. Tapi aku prefer di atas sini ya. Kalau misalkan mau di bawah juga nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk sesi hands on ya. Udah cukup sih. Nggak ada lagi yang mau disampaikan gitu. Barangkali ada pertanyaan ya bisa ditanyakan ya. Ini aku sambil nunggu jam berapa Kak? Kare ini sampai jam berapa ya Kak? Nggak ada suaranya Kare. 16.15 sorry. 16.15 ya teman-teman. Kita sambil nunggu 16.15 barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ketinggalan gitu. Nggak apa-apa buat nanya ya. Duh ini mejanya runtuh ya. Mejanya runtuh. Mejanya runtuh. Astagfirullah. Pare. Penomoran listnya auto update gimana Kak? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya yang oh yang ID-nya ya biar nggak ngebug. ID ya biar nggak ngebug itu make ini Cikara ya make ini. Nih kayak gini ya. Nggak tahu mungkin ada yang lebih simpel tapi aku make kayak gini. Cek kalau dia baru dibikin atau belum ada isinya berarti dia satu. Tapi kalau udah ada isinya ambil dari list list posisi paling akhir indeks terakhir. ID indeks terakhir ditambah satu. Meja runtuhnya. Awan-awan. Bagian dari komedi ini. Bagian dari komedi, Kak. Ini bukan meja ini sih, bukan meja kayu yang tinggi itu, bukan. Meja yang biasa pendek. Kak, maaf record materinya boleh dikirim. Ini apa nih? Ada lanjutannya kah? Dari Diavika. Soalnya kemarin dikirim hari Kamis. Oh, telat ya. Terlalu lama ya recordnya diupload deh. Mungkin bisa di notes ya, Kak. Kare nanti ya. Emang kemarin lama banget ya udah mau ini baru dikirim. Lanjut lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ntar ya aku lurusin badan. Gigi dia tuh. Ini kalau mau dipecah lagi boleh ya. Kalau teman-teman pusing lihatnya, ini bisa dipecah lagi ya. Ini nih dari UL ini bisa dipecah. Misal to do item ya di sini di mana nih? Sini ya. Karena dia kecil kita pakai atom. Sorry, to do item dot csx gitu ya. To do item dot csx rfc enter to do item. Dari sini kita ambil UL-nya. Terus ini yang dibutuhkan jadi properti apa? Sort to do dan juga delete to do.
Terus ini kita masukin import. Seperti biasa, short to do kita isi short to do. Terus delete to do kita kasih delete to do. Sip ya, kayak gini aman harusnya. Lebih mantap dilihat ya. Tes. Wih, menghilang dia. Button. Oh, kita belum import button di sini ya. Button ini delete, terus kasih N, enter. Button. Ini juga belum di import ya. Iconnya ini dari sini dipindah. Ctrl X. Pindah ke to do item. Ctrl V. Oke, gitu. Tes. Tes add. Nice. Gitu ya. Gitu lumayan lebih enak dilihat ya daripada yang tadi gitu. Terus ini juga sebetulnya bisa dihilangin kan. Tapi udah biarin ya kayak gitu aja. Oke, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih? Code, code-nya bisa diperbesar nggak? Bisa. Ntar ya. Ini. Oh ini ada ini ya. Nggak tahu ini apa nih di kiri, di kanan. Kayak gini ya. Cukup ya. Oke, segitu. Oke, ini ya kodenya. Struktur foldernya kayak gini, kurang lebih kayak gini sih. Nah. Harusnya ini tadi di app ya. Udah biarin, udah nggak apa-apa. Kurang lebih kayak gini sih kalau komponen ya. Atom, button. Button juga harusnya di atom ya. Udah biarin. Button di atom, terus profile card. Karena dia dalamnya juga lumayan banyak. Bisa di fragment, ada namanya fragment gitu-gitu. Ya bisa dipecah-pecah lah intinya ya. Kalau kita punya navbar juga bisa masuk fragment gitu. Ih, sampai 16.00 ya teman-teman. Kalau misal nggak ada yang nanya, kita mobilisasi ke main room ya. Oh ya, Kak di main room nanti ada acara apa ya Kak? Tadi. Ada info session juara GCP, guys. Juara GCP. Oke, jadi nanti kita ke main room buat info session bentar. Juara GCP. Itu platform baru Google ya, kalau nggak salah itu. Nanti jangan lupa daftar guys. Lumayan ya, barangkali dapat apa itu reward, dapat jaket GCP, kaos GCP.
Ya macem-macem. Nanti bisa disimak aja cuma bentar berapa menit info sessionnya nanti disampaikan sama Kolit GDGOC ya. Paling. Habis itu baru absen nanti. Absen dan juga dokumentasi. Ini sampai 16.00 ya teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya kita mobilisasi ke main room. Mas Agung, ada yang nanya, katanya tugas-tugasnya dinilai untuk kelulusannya. Kalau ada yang lupa ngumpulin bagaimana ya? Yes, tes. Untuk kelulusan aku belum terlalu paham ya, mungkin Kak Re yang lebih paham. Tapi untuk tugas itu dia dinilai dan masuk ke penilaian gitu. Terus ada dia jadi nanti indikator kalian bakal masuk super member atau enggak gitu kan. Kalau lulus mungkin tugas besar, tugas juga berpengaruh. Terus yang terakhir juga tugas besar ya nanti. Gitu ya Kak Re ya. Betul, jadi penilaian itu sebenarnya untuk leaderboard dan super member ya teman-teman. Kalau untuk kelulusan nanti itu urusannya lain lagi lah. Gimana Kak Re? Ini udah boleh
Jadi mobilisasi ke main room belum nih? Tahu kita tunggu lagi beberapa menit. Boleh sih, tapi nanti paling di main room kita agak nunggu 15 menit, nggak apa-apa nggak? Atau ada yang mau ditanya lagi kalau masih kurang teman-teman? Oh ya, mending mending di sini aja ya, biar maksimal gitu nanya. Daripada nanti di main room gitu nggak bisa nanya lagi ya. Oke, tak tungguin di sini ya sampai berapa? 16.10 mungkin, mungkin 16.10 ya. Biar nggak terlalu lama di main room. Iya betul. Ada pertanyaan lagi nih Kak Re. Tugas sebelumnya yang ketinggalan tetap bisa mengumpulkan. Setahu aku udah nggak bisa kayaknya ya, teman-teman. Untuk tugas-tugas yang udah ketinggalan itu, karena formnya terbatas. Yang Google Formnya nanti ketika H-1 study group selanjutnya itu langsung ditutup gitu. Jadi udah nggak bisa ngumpulin lagi. Tapi tenang aja, mungkin nextnya bisa lebih rajin lagi gitu ya. Karena kan masih banyak ini pertemuan, masih pertemuan kelima gitu, masih sisa banyak banget lah, lumayan, masih bisa improve lagi lah. Mungkin sambil ini daripada gabut ya. Nah ini selain pakai if ya teman-teman, ada satu lagi bisa pakai switch case ya. Jadi kemarin pertemuan pertama kita cuma belajar if ya. Sebetulnya ada yang namanya switch case gitu. Ada nggak kita kalau cari di sini switch case meme? Ada ya? Oh nggak ada ya. Jadi itu switch case itu lebih ini ya. Intinya dia apa sih analoginya, dia kayak colokan satu baris gitu ketimbang kita pakai if. Tapi sebetulnya pakai kayak gini juga bisa gitu. Udah bagus sih. Tapi tapi kita agak gimana ya lihatnya, if gitu. Kalau pakai waduh waduh, ke pertanyaan dulu ya, pertanyaan dulu deh. Pertanyaan dulu. Izin bertanya, pernah dapat project buat web, terus indikator apa yang bikin nerima project website? Dan apakah dari web bisa lebih mudah belajar mobile dev? Oke, dari aku dulu ya mungkin. Kalau project web pernah dulu ya, waktu PKL itu dapat project web kebetulan. Buildnya dari nol ya. Yang buat indikator apa yang buat kita pilih. Sebetulnya kalau dapat project, pede dulu sih sebetulnya. Pede dulu. Karena kalau misal kita dapat tawaran tapi kita nggak pede ya, besok aja lah ngerasa belum jago, nanti malah nggak ada kesempatan lagi gitu. Kedepannya nggak dapat lagi kesempatan. Jadi pede dulu. Yang pertama pede, terima aja. Terus nanti kalau coding, masalah coding sekarang ada AI, ada apa lain-lainnya, ada Gemini kan, ada Ngrafity juga bisa pakai gitu. Kalau masalah coding sekarang justru malah masalah yang sebetulnya mudah gitu. Yang penting kita pede, kita tahu alur webnya ini pengennya seperti apa gitu. Kita terima dulu, kita pede buat bikin websitenya. Nah, kalau masalah belajar web lebih mudah ke mobile, mungkin kalau dari React ya. Misal kamu belajar React, itu sebetulnya ada React Native ya kalau mobile. Ada React Native. Cuma React Native itu banyak kekurangannya ya ketimbang eh, tools, bahasa-bahasa lain gitu kayak Flutter dan lain-lain gitu. Tapi intinya kalau misal kamu nggak, kalau kamu mau pengen fokus banget di mobile, ya saranku mending belajar Flutter lain-lain gitu. Tapi kalau hybrid kayak gitu dan eh,
Biasanya kita kalau mau bikin aplikasi mobile kan ada yang ngatur gitu. Pengennya make apa gitu ya, nggak mau make React Native gitu. Ya mau nggak mau harus adaptasi gitu. Tapi sebetulnya bisa kalau kamu belajar React, nanti bisa belajar React Native juga. Dari Yogi, Kak, aku mau nanya kan, aku mau daftar juara GCP season 12 di situ isi eh, Google Skill Public Profiling itu gimana Kak? Gimana Kare ini masalah GCP? Sebenarnya jadi GOC Telkom University Bandung bakal rilis tutorial registrasinya nanti ya. Tapi mungkin tutor singkat itu Google Skills Public Profile itu kamu harus buka skills.google. Domainnya beneran skills.google. Nanti kamu di situ join terus kamu buka settingsnya terus ganti profile profile public visibility-nya di onin. Nanti kamu dapat public profilingnya ke Google Skills. Kurang lebih kayak gitu sih soal juara GCP. Ini udah bisa balik kok, Gung, kalau mau Udah ya? bisa. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Bentar Kak. 1-2 menit deh, 1-2 menit. 008. Gimana gimana 08? Oh ya, ini singkat aja, singkat aja. Waduh. Oke, oke, siap, siap. Kak, mau nanya, mau jadi, kalau mau jadi super member minimal batas tidak hadir dan belum ngerjain tugas berapa kali ya, Kak? Waduh. Kalau masalah penilaian super member ya, jujur aku nggak terlalu paham sih. Kayaknya itu masalah yang nilai itu HRD ya kayaknya. Gimana Kare? Kare ada Ya, komen? itu pegangan di HR ya. Kita sendiri mentor juga nggak tahu. Kita juga diminta bantu untuk nilai, tapi kita nggak tahu penilaian mereka, cara pemrosesannya gimana. Nanti mungkin bisa kita tanya-tanya deh sama mereka. Ini nih, singkat nih ya. Switch case, bentar. Switch case. Switch case kayak gini. Jadi bentuknya itu kayak gini teman-teman. Nilai yang banyak jenisnya itu kan varian. Kita kasih di key, bagian key varian gitu. Terus ini case pertamanya misalkan variannya sama dengan primary. Kalau variannya sama dengan primary, kita isi class name-nya kayak gini ya, mirip kayak gini. Class name-nya kayak gini, button primary gitu. Terus belak bawahnya break. Terus kalau kita mau tambah lagi case-nya tambah lagi bisa. Variannya danger, terus variannya secondary, variannya warning, variannya success gitu-gitu ya. Ini contohnya kayak gini sih kalau switch case. Ini default, default itu mirip kayak else ya, kayak else gitu. Ini aku komen aja ya, barangkali nanti ada yang lihat di video tutorial YouTube gitu. Oke, mungkin udah itu aja sih ya untuk study group front end di sore hari ini ya. Thank you buat teman-teman yang udah join, bisa balik ke main room ya buat acara selanjutnya gitu. Dan jangan leave dulu karena bakal ada info session dan juga absensi. Thank you semuanya. Oke, sama-sama Cikara Nifa.
your hair in the wind and your skin glistening. I can smell your sweet perfume. You smell better than a barbecue. A superstar is what you are. I'm your biggest fan. If you're looking for a man, sugar, here I am. I'm tryna roll, I'm tryna ride, I'm tryna roll with your die. I'm tryna float, I'm tryna glide. Oh no, no, don't be shy. Just take my hand and hold on tight. Oh, skate to me, baby. Skate, slide your way on over. Slide your way on over. Skate to me, baby. Skate. I wanna get to know ya. I wanna get to know ya. I never fall, but tonight you got me falling for you, and only you, you. I'm reaching out in hopes that you reach for me too. Girl, let's groove. Yes. Yeah. Nice. Oke. Ya teman-teman ya 3 menit lagi. Kita kalau bisa teman-teman ayo let's go.